Hari ini BBRI rebound 9,23%, bahkan di harga tertingginya di kisaran 3.730 sempat naik 11,01%. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang untung rugi ketika cut loss di BBRI, yang saat itu BBRI ada di harga 3.360, dan ternyata hari ini BBRI naik 9,23%, kembali ke harga 3.670 ya. Tentunya untuk Anda yang tidak cut loss di BBRI kemarin, ya Anda boleh dibilang happy cuan ya untuk hari ini. Nah, jadi itulah sobat investor ya, jadi pembelajaran bahwa memang di dalam investasi saham itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang bisa memastikan oh hari ini batasan akhir turun, dan tidak ada juga yang dapat memastikan bahwa oh ini masih akan terus turun. Memprediksi iya, bisa saja memprediksi. Kemarin di harga 3.360 bisa saja kita prediksi, oh jangan-jangan dia masih bisa sampai ke 3.000, bahkan mungkin bisa sampai ke 2.500. Nah, tapi pada kenyataannya kan ya tidak seperti itu. Walaupun memang ya kembali lagi di harga sekarang ini bukan juga tidak mungkin bisa kembali lagi ke harga 3.360 bahkan lebih rendah. Namun ya di sini kita belajar bahwa ternyata memang kalau kita lebih mengandalkan tebak-tebakan daripada analisa, ya ujung-ujungnya selain keberanian kita tidak terbangun, juga keyakinan kita akhirnya jadi buyar dengan saham pilihan kita. Belum lagi dengan ketika kita mau masuk pun kita tidak maksimal. Ya seperti itu. Bahkan ujung-ujungnya juga kita akan bisa lebih sering cut loss daripada mendapatkan keuntungan ketika berinvestasi saham. Untuk contoh saat ini kita ambil di BBRI. Nah, jadi pertanyaan sekarang mungkin ya bagi Anda sebagian investor bertanya bahwa apakah di harga sekarang ini ketika BBRI sudah rebound ke 3.670 dari harga sebelumnya terendahnya ada di 3.360, apakah harga ini masih cukup murah? Masih cukup layak untuk dibeli? Ya tentunya semua kembali kepada tujuan investasi Anda. Dan ketika berbicara tentang investasi untuk jangka panjang, ya tentunya di harga sekarang ini BBRI masih dibilang cukup murah. Sekalipun memang sudah naik 9,23%, tapi kan jadi pertimbangannya ketika dia naik 9,23% ini dari harga berapa dulu? Ya, kalau dia naik 9,23% ketika dia ada di harga yang setidaknya ya cuma sedikit di bawah harga rata-rata lah selama ini, misalnya dalam 5 tahun atau 10 tahun, jika dibandingkan secara contoh kita ambil PBV standar deviasi selama 10 tahun, dan kemudian oh ternyata dia naik 9,23% dari setidaknya cuma sedikit dari di bawah standar rata-ratanya, ya pastikan ketika dia naik 9,23% ini kemungkinan sudah kembali ke harga rata-ratanya atau bahkan mungkin sudah melampaui harga rata-ratanya. Nah, jadi itu sebenarnya yang bisa dijadikan acuan, bukan soal apakah karena sekarang dia sudah ada di 3.670 dari sejak terakhir ada di 3.360 maka sudah dikatakan ini sudah cukup mahal karena sudah naik 9% lebih, bahkan sempat menyentuh 11% lebih tadi ya, sempat turun juga di menjelang penutupan dan memang ditutup juga dia turun ya. Nah, jadi sobat investor ya, di luar dari kinerja yang memang terpantau di bulan Januari juga sempat heboh ketika BBRI secara man on man itu turun cukup dalam. Nah, mungkin itu kita akan bahas di lain waktu, tetapi ketika kembali kalau kita mau melihat apakah sebenarnya sekarang masih baik untuk membeli ya, takutnya juga kan kalau Anda tidak salah memahami ya, mungkin Anda berpikir ya ternyata kan kemarin juga waktu di harga 4.000 ya bilangnya sudah murah bisa beli, tapi kenyataannya turun terus ya. Seperti itu, memang tidak ada yang dapat memastikan. Tapi untuk di harga sekarang ini kan sebenarnya coba mari kita lihat dari PBV standar deviasi untuk BBRI di 10 tahun terakhir ya, biar lebih panjang kita lihat 10 tahun terakhir. Nah, sobat investor, kita lanjut langsung saja ya. Nah, ini data yang disajikan di Stockbit untuk 10 tahun terakhir melihat BBRI dari PBV band ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk BBRI, maka sobat investor Anda bisa lihat ya di hari terakhir ini kalau kita lihat current price to book value sekarang ada di 1,75.
Sedangkan untuk rata-rata atau mean PBV standar deviasi ada di angka 2,5. Nah, kalau kita turun, kita lihat di -1, -2. Langsung saja ke -2 ya. Ini -2 PBV standar deviasinya ada di angka 1,87. Jadi, kalau kita lihat ternyata dari PBV standar deviasi untuk BBRI ini ternyata bahkan masih di bawah -2 ya, masih di bawah -2 PBV standar deviasi. Nah, coba kita akan hitung ya, apakah sekarang memang masih murah. Coba Anda perhatikan ya, memang beberapa kali turun ya, turun dari mean PBV standar deviasinya yang garis hijau ini. Beberapa kali turun ya. Setiap tahun mungkin pernah turun, di bawah mean PBV standar deviasinya, apalagi ketika di COVID ini. Tetapi bisa Anda lihat, di tahun yang sama lah setidaknya, ataupun mungkin ya setahun lebih, itu setidaknya sudah kembali ke rata-rata standar deviasinya. Dan ini terus ya, terus begitu, ada turun, naik lagi, dia turun, naik lagi, turun di sini juga ya. Tapi dia naik lagi. Nah sekarang, di harga sekarang ini ketika dilihat dari PBV standar deviasinya, dia sudah turun di bawah -2, maka coba kita akan hitung. Seandainya dia kembali ke PBV standar deviasinya ada di 2,5. Di harga sekarang ini 3670, ya kita tambahkan saja 6,4%. Nah, jadi BBRI nanti akan ada di -2 standar deviasi untuk PBV-nya ketika dia ada di harga 3.904 ya, karena kita tambah 6% ya, 6,4% dari 3.670. Nah, dari sini kan Anda sudah dapat membayangkan berapa potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika BBRI kembali ke rata-rata atau ke mean PBV standar deviasinya dalam 10 tahun, yaitu di PBV-nya 2,5. Nah, kita hitung ya sobat investor, langsung saja ke 2,5. Nah, sekarang kita kurang dengan PBV sekarang ini ada di 1,75. Ya, berarti ada di 0,75. Nah, 0,75 ini kita bagi dengan ya PBV-nya standar ya. Min PBV standar deviasinya 2,5. Maka bisa Anda lihat di sini kemungkinan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda membeli di harga sekarang ini masih bisa mencapai 30%. Ya, sobat investor, 30%. 30% artinya ini di harga sekarang ini 3670 ditambah 30%, berarti dia secara harga wajarnya kalau dilihat dari mean PBV standar deviasi, secara harga wajarnya ada di sini 4.771. Ya, jadi dengan potensi 30%, tentu kan ini masih menarik ya sobat investor, tapi kan tentu untuk dia capai ke 4.771 ini memang tidak ada yang langsung bisa memastikan, karena semua juga bergantung pada kinerja BBRI nanti ke depan. Tapi setidaknya jika melihat dari historinya selama 10 tahun belakangan, bisa kita lihat ya, ternyata BBRI kan kalau kita kembali ya, hampir setiap tahun dia turun ya, dia turun dari mean PBV standar deviasinya di 2,5 ini. Dia hampir setiap tahun turun, tapi setiap tahun juga dia bisa kembali. Setiap tahun juga dia bisa kembali, turun, dia kembali. Bahkan kalau Anda lihat dari COVID, dia pernah turun bahkan jauh di bawah -2. Akhirnya kan 2 tahun kemudian, kalau nggak salah ini ya, kisaran 2 tahun kemudian ini. Ya, di tahun 2000, masih di 2021. Jadi cuma dalam 1 tahun, BBRI sudah bahkan di atas +2, bukan lagi -2, tapi sudah di atas +2 PBV standar deviasi, yaitu di PBV-nya 3,12. Jadi seperti itu ya sobat investor, bisa dilihat saja seperti ini. Ya, dia memang bisa naik tapi akhirnya turun lagi. Tapi dia turun, dia naik lagi. Jadi pakai saya yang garis biru hijau ini ya. Kita ambil patokan aja di garis hijau ini untuk mean PBV standar deviasinya di 2,5 untuk sekarang ini. Nah, jadi sobat investor, ya dilihat dari histori
PBVBN ini ya, maka sebenarnya kan masih cukup meyakinkan ya untuk masuk di harga sekarang ini. Tapi tentunya ini bukan saran ya untuk Anda beli ya, untuk Anda jual juga, bukan suatu saran, tetapi ini hanya sebatas suatu perbandingan lah, suatu informasi, tambahan informasi untuk Anda. Jika Anda melihat dari PBVBN seperti ini, ya memang dalam 10 tahun ya, ini kan data yang ada ya, tidak bisa berbohong, ini data yang memang sudah kejadian. Nah, mungkin bertanya, jadi apakah pasti akan kembali ke min PBV standar deviasinya 2,5? Kalau bilang pasti, rasanya tidak bisa ya, langsung bilang pasti. Tapi kalau bilang kemungkinan, boleh dibilang kemungkinannya besar. Karena apa? Kalau bilang pasti kan ya kita tidak tahu ya, sepasti-pasti apa ke depan BBRI. Tapi kalau berbicara kemungkinan untuk dia bisa sampai ke sana, ya masih ada kemungkinan karena melihat secara prospek untuk BBRI, kinerjanya ke depan setidaknya saja dia melambat atau paling tidak profitnya tidak tumbuh besar, ya dengan makin stabilnya keadaan pasar ya tentu tetap juga akan banyak yang masuk di BBRI ini karena secara potensi dividen yang ditawarkan juga di harga sekarang ini masih sangat-sangat menarik. Dengan kemungkinan ke depan pembagian payout ratio untuk dividennya makin besar ya. Jadi dengan itu saja ya, BBRI bertumbuh sedikit saja sudah ada kemungkinan untuk BBRI ini tetap akan diminati oleh market. Hanya memang ada sentimen-sentimen negatif, seperti contoh ketika MSCI mendowngrade ya BBRI, tapi akhirnya kemudian ada berita ya JP Morgan justru menaikkan ya bobot dari BBRI ini dari yang, kalau saya tidak salah, dari yang netral ya atau tahan jadi ke bisa tambah muatan, tambah beli karena sudah dinaikkan ya bobot dari BBRI ini. Nah, itu yang kemudian bisa mempengaruhi memang. Jadi kembali lagi ke data yang ada ini, jika melihat dalam 10 tahun terakhir BBRI ketika dia turun jauh di bawah standar deviasi untuk PBVBN-nya, maka selalu kembali ke PBV standar deviasinya, min PBV standar deviasinya. Oke, buat investor mungkin ini ya sedikit informasi untuk Anda. Bagi Anda yang memang baru masih tertarik untuk masuk ya, Anda bisa gunakan juga ini, tetapi tentunya ini bukan saran, silakan Anda lakukan lagi analisa secara mendalam dan memang ini perlu juga dikaitkan dengan kinerja BBRI. Tapi ya mungkin video ini terlalu panjang kalau kita lagi membahas untuk dikaitkan dengan kinerja BBRI. Kemungkinan di video-video selanjutnya akan coba saya bahas untuk kinerja BBRI. Oke, happy cuan untuk Anda yang tidak cut loss, tetap semangat investasi, dan jika Anda punya tanggapan ya, komentar, kritik sekalipun untuk topik yang dibahas kesempatan ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Tetap semangat dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.